ini ada tujuannya yang benar. Itu yang harus diingatkan. Kita punya tujuan jauh ke sana. Khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yauma yaqulu kun fayakun qauluhul haqq. Dan pada saat dia berkata kun fayakun. Kun fayakun itu Allah itu tidak berkata kun fayakun. Ini menggambarkan kuasa Allah mencipta sesuatu sedemikian mudah dan sedemikian singkat seperti kalau Anda berkata kun. Kun itu singkat ya? Iya, singkat. Mudah. Lebih mudah dari itu kalau Allah mau melaksanakan sesuatu. Tidak perlu waktu, tidak perlu alat. Begitu dia mau, jadi. Kalau dia mau jadinya itu singkat bisa terjadi, kalau dia mau jadinya itu panjang juga bisa terjadi. Itu sifat Allah yang kita sembah. Qauluhul haq. Ucapannya, firmannya itu benar. Janjinya itu pasti. Lahul mulk. Dia yang memiliki kekuasaan. Yauma yunfakhu fis-sur, kekuasaannya itu nampak dengan jelas pada hari kiamat. Sekarang belum jelas, masih ada orang yang ingkar. Alimul ghaibi wasyahada, dia maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui segala sesuatu. Itu ayat kita. Subhanallah. Apakah kita masih meragukan keesaan Allah? Aduh, kalau sudah dijelaskan ayat seperti ini, hati kita pasti akan ikut bergetar. Bagaimana kekuasaan Allah luar biasa. Dan kita pun bisa merasakan nikmat Allah, bisa sehat. Itu semua juga semata-mata karena Allah. Silakan. Setelah ini kami akan berikan kesempatan kepada Anda, hadirin yang sudah hadir di sini untuk bertanya, ya, apa aja, ya. Jangan kemana-mana. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Silakan sekarang kami berikan kesempatan bagi Anda, ya, jamaah yang hadir di studio untuk bertanya. Silakan, siapa? Silakan. Nama saya Ahmad Lahmi. Saya ingin bertanya kepada Pak Kures tentang bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan kita yang jauh dari agama supaya kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Terima kasih, Bapak. Ya. Kita mau lihat dulu atau pertama yang perlu Anda nilai dan tahu seberapa jauh dia dari agama dan apa yang menyebabkan dia jauh dari agama. Apakah yang perlu juga Anda tanyakan lagi, apakah jika Anda bergaul dengannya Anda cukup kuat sehingga tidak terpengaruh, ataukah Anda lemah sehingga Anda dipengaruhi? Apakah Anda cukup kuat sehingga bisa mempengaruhinya atau tidak? Itu semua faktor yang harus menjadi bahan pertimbangan, ya kan? Ada orang berkata, oh ini saya sengaja bergaul supaya saya ajak dia salat. Dia yang terbawa. Malah dia nggak salat. Jadi Anda sikap agama kita prinsipnya, kita bisa bergaul dengan semua orang, tetapi kalau dia sangat buruk, Anda harus menjauh. Jangan sampai dia mempengaruhi Anda. Tetapi kalau dia sangat buruk dan Anda merasa bisa untuk ini, Anda boleh bergaul. Nah, kalau Anda menjauhi dia, Anda dituntut untuk menampilkan kepribadian Anda, walaupun tidak bergaul, tapi dia bisa lihat, oh itu orang begini ya, itu orang begini. Saya kira itu prinsipnya. Kita tidak dilarang ya, karena itu secara umum Al-Quran menyatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bekerja samalah dengan siapapun asal itu dalam kebajikan dan dalam ketakwaan. Jangan bekerja sama dengan siapapun walaupun dia muslim. Tapi itu menyangkut dosa dan ini. Jadi saya kira prinsip umumnya seperti itu. Kita harus pelajari ya. Ya. Oke. Baik Mas, sudah jelas ya. Kesempatan berikutnya silahkan. Siapa? Nama saya Nuruti Alfat. Saya ingin bertanya kepada Pak Quraish Shihab.
faktor apa saja yang dapat mendorong seseorang untuk mempermainkan agamanya? Mohon diberikan penjelasan. Faktor apa saja yang mendorong orang untuk bisa mempermainkan agamanya? Lupa diri, lupa Tuhan. Ya kan? Itu faktornya. Dia lupa Tuhan. Dia lupa dirinya siapa. Dia lupa Tuhan. Itu salah satu ayat itu. Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dia melupakan Allah sehingga Allah menjadikan dia lupa diri. Dia lengah. Nah, boleh jadi juga dia bodoh. Tidak mengerti ajaran agama. Ada tuh orang-orang begitu. Dia misalnya minuman. Oh ini sih tidak apa-apa kalau sedikit. Ya. Iya. Oh. Ada yang begitu ya. Ada yang kayak begitu. Bisa jadi karena dia tidak tahu. Nah, tapi sudah dinilai bahwa dia melanggar agama. Jadi faktornya bisa jadi kebodohan, bisa jadi keangkuhan, bisa jadi pengaruh dari luar. Dan itu yang paling banyak loh. Anak orang baik, di rumah baik, bergaul, tidak ngerti, lupa Tuhan, terjerumus. Karena itu dalam literatur agama ada 3 yang dia garis bawahi sebab dari kerusakan. Yang pertama pergaulan, itu sebab kerusakan karena Anda bergaul salah. Yang kedua sifat Anda sebagai pemuda itu bisa mendorong Anda untuk ini. Lebih mudah terjerumus yang muda daripada yang tua, ya kan? Yang tua udah punya pengalaman. Dan yang ketiga, pengangguran. Anda nganggur, kemana? Bede mau jalan-jalan ke sana. Kalau Anda tidak menganggur, Anda belajar di rumah. Belajar dengan teman. Oh saya tidak punya waktu, saya mau ujian. Itu Anda tidak terjerumus. Nah jadi ini benih-benih yang harus dihindari. Saya kira jelas ya. Oke. Silakan berikutnya. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, saya Usmar Alibi. Saya ingin bertanya kepada Pak Quraish. Ya, pertanyaannya adalah apa saja kriteria memilih teman yang baik dan bagaimana cara bergaul yang baik dan bermanfaat seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih. Teman yang baik itu adalah yang paling sedikit memuji Anda. Itu banyak puji gini-gini. Yang paling berani menyampaikan nasihat pada Anda. Kalau Anda itu yang paling baik itu. Jadi ini ya. Kalau mau pilih teman, cobalah berjalan dengan dia, berpergian dengan dia. Kalau Anda pertama kali lihat ketika berpergian itu dia sudah tidak salat misalnya, ya, dia sudah bohong, dia sudah foya-foya, tinggalkan dia. Karena kalaupun pertama kalinya Anda belum terpengaruh, yang kedua dan yang ketiga Anda pasti terpengaruh. Itu sebabnya ada ungkapan, saya tidak perlu bertanya tentang siapa Anda. Saya cukup bertanya siapa teman Anda. Karena saya akan tahu Anda baik kalau teman Anda baik, Anda buruk kalau teman Anda buruk. Saya kira jelas ya. Nah, itu sebabnya kita kembali ke ayat kita tadi. Orang yang tidak memiliki nilai-nilai luhur, tidak menghayatinya, jangan. Kita bisa berteman dengan non-muslim yang baik. Karena nilai-nilai agama itu dalam sekian banyak hal sama. Kalau akhlak itu sama. Tidak ada yang ajar bohong, tidak ada yang ajar berzina, tidak ada yang ajar mabuk-mabukan, narkoba. Itu semua agama melarang. Semua agama menganjurkan hormat pada orang. Semua agama itu, walaupun dia punya agama beda, Anda boleh berteman dengan dia. Saya kira itu azaril ladzina takhadhu dinahum la'iban walahwan. Itu pesannya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Quraish. Cuman karena waktunya sangat terbatas nih, jadi ditahan dulu pertanyaannya. Kita akan lanjutkan lagi. Jadi Anda, pemirsa, kita lanjutkan lagi silaturahim kita dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraish Shihab. Tadi kami membuka sesi tanya jawab dan sekarang kami membuka sesi tanya jawab yang kedua bagi jamaah yang hadir di sini. Silakan, siapa yang mau bertanya?
Ya, Mas. Nama dan langsung pertanyaannya. Nama saya Muhib Rosidi. Saya ingin bertanya kepada Pak Quraish, bagaimana menurut Bapak tentang pandangan orang yang menganut ajaran pluralisme demi perdamaian dan untuk agar mudah dengan berhubungan dengan pemeluk agama lain. Terima kasih, mohon penjelasannya. Pluralisme. Sekarang begini, Al-Quran mengakui faham yang menyatakan bahwa manusia ini berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan itu tidak menghalangi manusia untuk bekerja sama dalam kebaikan. Perbedaan-perbedaan itu tidak harus dilebur. Ya, kan kita baca ayat Al-Quran, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami menciptakan kamu terdiri dari lelaki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tentu beragama dan berbudaya yang berbeda-beda. Itu tujuannya agar supaya kamu saling mengenal. Saling mengenal itu maksudnya untuk mendapat manfaat dari ini. Apa kelebihannya saya ambil, apa kekurangannya saya beri kalau saya mampu. Itu pluralisme.